Pada bagian 6 ini kita akan membahas perancangan jaringan rantai pasok global. Berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan. Pertama, mampu mengidentifikasikan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam perhitungan total biaya ketika membuat keputusan pengadaan dengan menggunakan pendekatan global sourcing. Kemudian kedua, menentukan ketidakpastian yang secara khusus terkait dengan perancangan rantai pasok global. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sejumlah strategi yang berbeda yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko dalam rantai pasok global. Kemudian yang keempat, memahami metodologi analisis dengan menggunakan decision tree untuk mengevaluasi keputusan perancangan rantai pasok dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin muncul. Baik, sekarang kita masuk di topik pengaruh globalisasi terhadap jaringan rantai pasok. Jadi globalisasi itu munculkan peluang yaitu bisa menumbuhkan pendapatan dan juga mengurangi biaya Pendapatan diperoleh karena munculnya market-market baru di mana barang hasil produksi suatu negara itu bisa diekspor ke negara-negara yang baru. Di satu sisi juga bisa mengurangi biaya karena memperoleh supply dari daerah-daerah atau negara yang lebih rendah, atau bisa mendirikan pabrik tempat produksi atau fasilitas rantai pasok di negara atau daerah dengan biaya yang lebih rendah. Nah, namun peluang ini juga disertai dengan munculnya resiko-resiko tambahan yang signifikan. Perbedaan di antara kesuksesan dan kegagalan seringkali terkait dengan kemampuan untuk memasukkan mitigasi risiko yang sesuai ke dalam rancangan suatu rantai pasok. Ketidakpastian yang muncul di dalam rantai pasok seperti fluktuasi demand, ketidakpastian permintaan, atau ketidakpastian biaya ini mendorong bagaimana membangun suatu kemampuan dan kapasitas produksi yang lebih fleksibel untuk bisa mengantisipasi ketidakpastian yang muncul. Nah, di sini ada sejumlah faktor risiko yang mempengaruhi rantai pasok global Ini berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Accenture sekitar tahun 2007. Nah, di sini terlihat bahwa bencana alam berpengaruh kepada 35%. Kemudian kurangnya sumber daya yang terlatih 24%. Ketidakpastian geopolitik terorisme. Ini terkait dengan pembajakan atau pencurian kargo Kemudian naik turunnya harga minyak, kemudian fluktuasi nilai tukar, kemudian terkait operasi pelabuhan atau kepabeanan yang sering tertunda, kemudian perubahan dari preferensi atau pilihan-pilihan customer kemudian kinerja dari rekan atau partner rantai pasok, kompleksitas atau kapasitas dari logistik, akurasi perencanaan dan juga forecast Kemudian isu-isu terkait komunikasi, perencanaan dengan supplier.
kemudian ketidakfleksibelan teknologi rantai pasok. Dan ini adalah presentasi pengaruh ya terhadap rantai pasok global. Di antara strategi yang digunakan dalam perancangan rantai pasok global adalah dengan melakukan offshoring. Ya, offshoring ini adalah di mana ketika produksi atau fasilitas rantai pasok ya, atau suplai bahan baku itu diperoleh dari negara ya dengan biaya yang lebih murah. Jadi berdasarkan prinsip ya yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nation ya, di mana ia mengatakan bahwa jika sebuah negara itu bisa mensuplai dengan komoditas yang lebih murah, maka kita harus membeli dari negara tersebut ya dibandingkan dengan memproduksinya sendiri. Ya. Jadi ini berdasarkan keunggulan komparatif ya, yaitu biaya yang lebih murah ya. Nah, namun perlu dilakukan juga kuantifikasi atau perhitungan terkait kelebihan atau benefit manfaat dari produksi offshore ini ya. Di samping sekedar misalnya biaya yang lebih murah ya. Karena ada faktor-faktor lain misalnya transportasi ya. Karena offshoring itu juga kan biasanya negeri yang jauh dari customer ya, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal ya. Nah, sehingga perlu diperhitungkan juga di sini. Nah, muncul di sini alasan utama ya, dua alasan utama kenapa offshoring itu gagal ya. Karena yang pertama fokus hanya kepada biaya unit ya dibandingkan dengan total biaya ya. Jadi hanya fokus kepada biaya produksi ya dibandingkan dengan total biaya rantai pasok, di mana di situ juga ada biaya simpan, biaya transportasi gitu kan. Kemudian yang kedua, mengesampingkan faktor-faktor resiko kritis. Ya, ini mengakibatkan kegagalan offshoring ya. Artinya manfaat yang diperoleh lebih sedikit ya dibandingkan kerugiannya ya. Sehingga secara total biaya justru lebih rugi gitu kan ya dibandingkan untung yang didapat. Nah, di antara strategi yang sering digunakan dalam perancangan rantai pasok global adalah strategi atau keputusan offshoring. Offshoring ini mempertimbangkan keunggulan komparatif dalam rantai pasok global. Ya. Jadi ada suatu pernyataan dari Adam Smith dari bukunya The Wealth of Nation ya. Dia mengatakan bahwa jika suatu negara itu bisa mensuplai kita dengan komoditas yang lebih murah dibandingkan kita memproduksinya atau membuatnya sendiri ya, lebih baik kita membeli komoditas itu dari negara tersebut ya, beberapa bagian ya, kemudian kita tambahkan atau berikan nilai tambah ya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi pengurangan biaya dari memindahkan produksi ke negara yang ongkos produksi lebih rendah ya. Ini menjadi alasan utama dari rantai pasok global ya. Nah, ini disebut dengan offshoring ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengkuantifikasi manfaat dari produksi offshoring ini ya. Bukan hanya terkait biaya yang lebih murah. Karena di sisi lain menimbulkan biaya-biaya tambahan seperti bertambahnya biaya transportasi. Ya. Nah, di sini ada dua alasan utama di mana offshoring itu sering gagal. Yang pertama karena hanya fokus kepada perhitungan unit cost ya, dibandingkan
perhitungan total biaya. Kemudian yang kedua, mengabaikan faktor-faktor resiko yang kritis. Nah, di sini pada tabel 62 ini kita melihat ya beberapa dimensi kinerja yang aktivitasnya itu dipengaruhi oleh offshoring. Mulai dari seperti komunikasi order ya terkait misalnya dengan pesanan ya, di mana komunikasi menjadi lebih sulit dengan adanya offshoring. Kemudian supply chain visibility ya, terkait penjadwalan dan juga ekspedisi ya, di mana visibilitasnya menjadi lebih rendah ya. Sampai misalnya di sini terkait dengan supply lead time ya. Nah, di mana lead time-nya bertambah ya sebagai hasil dari forecast yang lebih rendah ya, atau lebih tidak akurat dan semakin bertambahnya inventory. Nah, ini pengaruh dari offshoring ya, pengaruh atau dampak dari offshoring terhadap kinerja ya. Kemudian berikutnya, nah di sini masih ya, bagaimana dampak offshoring terkait kinerja ini adalah terkait misalnya on time delivery atau lead time uncertainty ya. Yang dipengaruhi adalah aktivitas produksi, ya, kualitas, custom, ya, kepabeanan, transportasi, receiving ya. Pengiriman tepat waktu yang lebih rendah ya, kemudian meningkatnya ketidakpastian ya, yang menghasilkan inventory yang lebih tinggi dan ketersediaan produk yang lebih rendah.